Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilina dengan NIM A1C1181044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat aditif dan zat aditif makanan dan dampak yang akan ditimbulkan setelah kita mengkonsumsi zat aditif dan zat aditif tersebut. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kimia lingkungan pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Nah, untuk memulainya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu zat aditif. Nah, zat aditif ini zat-zat yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan selama proses produksi, pengemasan, dan penyimpanan atau untuk maksud tertentu. Nah, penambahan zat aditif dalam makanan ini berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Nah, pada awalnya zat aditif ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut dengan zat aditif alami. Umumnya, zat aditif alami ini tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi manusia. Akan tetapi, seiring pertumbuhan penduduk yang makin padat di bumi, zat aditif alami ini tidak mencukupi lagi sehingga industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan. Nah, bahan baku pembuatan zat aditif buatan ini adalah zat-zat kimia yang kemudian direaksikan. Adapun jenis zat aditif buatan yang sering digunakan itu adalah yang pertama adalah bahan pewarna. Bahan pewarna ini adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau pada minuman. Nah, bahan pewarna ini dicampurkan untuk warna pada makanan untuk menarik daya visual pangan, merangsang indera penglihatan, menyeragamkan dan menstabilkan warna, dan menutupi atau mengatasi perubahan warna. Nah, untuk bahan pewarna ini ada dua jenis. Yang pertama ada pewarna alami, yang kedua ada pewarna buatan. Nah, pewarna alami ini adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, baik tumbuhan ataupun hewan. Contohnya itu seperti kunyit, daun pandan, telang, gula kelapa, cabai, dan bunga belimbing. Nah, untuk pewarna alami ini memiliki keunggulan yaitu lebih sehat untuk dikonsumsi daripada pewarna buatan. Selanjutnya itu ada pewarna buatan. Nah, pewarna buatan atau pewarna sintesis ini terbuat dari bahan kimia. Pewarna buatan ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan pewarna alami, kemudian praktis dalam penggunaannya, warnanya lebih kuat, dan macam warnanya itu lebih banyak, serta warnanya tidak rusak karena pemanasan. Karena pada pewarna alami itu jika dilakukan pemanasan itu warnanya akan sedikit luntur. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pemanis. Pemanis itu merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan atau digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri serta minuman dan makanan kesehatan. Nah, pemanis ini dipakai untuk menambahkan rasa manis yang lebih kuat pada makanan dan pada minuman. Pemanis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah pemanis alami dan yang kedua ada pemanis buatan. Nah, pemanis alami itu seperti gula tebu atau gula pasir, gula merah, madu, dan kulit kayu manis. Sedangkan untuk pemanis buatan itu ada aspartam, sakarin, kalium asesulfam, siklamat, dan banyak lagi. Adapun perbedaan pemanis buatan dan pemanis alami itu, untuk pemanis alami itu pada suhu tinggi itu akan terurai, kemudian memiliki kalori yang tinggi, berasa manis normal, kemudian yang terakhir itu lebih aman dikonsumsi. Sedangkan untuk pemanis buatan itu cukup stabil bila dipanaskan, memiliki kalori yang rendah, jauh lebih manis daripada pemanis alami, kemudian sebagian berpotensi penyebab karsinogenik atau penyebab kanker. Nah,
Untuk jenis yang ketiga itu ada pengawet. Pengawet makanan ini dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan cara pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Sedangkan secara biologis itu dengan fermentasi atau peragian dan penambahan enzim. Nah, untuk secara kimia itu dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Nah, selanjutnya ada penyedap makanan. Nah, penyedap makanan ini jika ditambahkan ke dalam makanan itu tidak menambahkan nilai gizi sama sekali. Nah, penyedap makanan ini sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Nah, penyedap makanan ini ada beberapa jenis. Yang pertama, penyedap rasa. Penyedap rasa itu adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap ini berfungsi menambahkan rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Nah, penyedap rasa ini ada dua. Yang pertama itu penyedap rasa alami. Contohnya itu seperti bawang putih, bawang merah, pala, merica, ketumbar, serai, dan lain-lain. Sedangkan penyedap rasa yang buatan itu seperti bahan tiruan dari yang terdapat di alam. Tetapi karena kebutuhannya jauh melebihi dari yang tersedia, maka sejauh ini dibuatlah tiruan seperti Ajinomoto, Sasa, dan lain sebagainya. Nah, adapun dampak dari pemakaian zat aditif itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah dapat memberikan bentuk makanan dalam bentuk yang menarik, dapat memberikan warna pada makanan, dapat meningkatkan aroma pada makanan, dapat memberikan perlindungan pada makanan agar tidak rusak, kemudian memberikan pengawetan pada makanan agar tidak cepat kadaluarsa, kemudian memberikan rasa yang khas pada makanan dan melindungi kualitas gizi pada makanan. Nah, sedangkan untuk dampak negatif dari zat aditif itu adalah yang pertama itu dapat menyebabkan sebuah penyakit bila dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua itu dapat mengganggu fungsi organ pencernaan di dalam tubuh. Yang ketiga itu dapat merusak organ hati, ginjal, otak, dan lambung. Yang keempat itu dapat menyebabkan penyakit kanker bila pemakaiannya salah. Yang kelima itu dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Yang keenam itu dapat mengakibatkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan perlukaan kulit. Yang ketujuh itu dapat mempengaruhi sel darah merah membawa oksigen ke berbagai tubuh, sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. Kemudian dapat menyebabkan migrain, kelelahan, dan kesulitan tidur. Yang selanjutnya itu dapat menyebabkan kerusakan kromosom, dan yang terakhir itu dapat menyebabkan infeksi atau kanker kandung kemih. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat adiktif pada makanan. Nah, zat adiktif ini adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus atau bisa disebut seperti kecanduan, dan jika dihentikan akan memberikan efek lelah yang luar biasa atau sakit yang luar biasa. Zat adiktif ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu zat adiktif yang bukan narkotika atau psikotropika. Yang kedua ada zat adiktif narkotika. Yang ketiga itu ada zat adiktif psikotropika. Nah, untuk yang pertama itu zat adiktif bukan narkotika atau psikotropika. Itu zat yang sering kita jumpai sehari-hari, itu seperti kafein terdapat pada kopi, seperti nikotin terdapat pada rokok. Nah, untuk selanjutnya itu ada zat adiktif narkotika. Nah, narkotika ini merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Penggunaan narkotika ini tidak akan memberikan efek positif pada tubuh, tetapi malah memberikan efek negatif. Nah, narkotika ini hanya boleh digunakan untuk dunia medis yang biasanya digunakan sebagai obat bius untuk orang yang akan dilakukan operasi, dan penggunaannya pun sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam
standar kesehatan internasional. Jenis-jenis narkotika itu adalah seperti sabu, opium, kokain, ganja, heroin, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada zat adiktif psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Nah, zat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Nah, beberapa yang termasuk golongan psikotropika ini ada sedatif hipnotik atau depresan, itu merupakan penekanan susunan saraf pusat. Yang contohnya seperti sedatin atau pil beka, rohypnol, maganon, valium, dan hadrap. Nah, untuk pengkonsumsian dalam jumlah kecil itu menyebabkan rasa tenang, mengurangi ansietas, dan terjadi pengendalian diri yang kurang terkontrol. Untuk dalam jumlah sedang itu menyebabkan mengantuk, menginduksi tidur, dan memperpanjang tidur. Kemudian yang ketiga itu dalam dosis yang lebih banyak itu dapat memberikan efek anestesi, hilang kesadaran, dan amnesia. Kemudian untuk yang kedua itu ada amfetamin atau stimulan. Nah, amfetamin ini merupakan suatu bahan sintetik yang tergolong perangsang susunan saraf. Ada 3 jenis amfetamin, ini yaitu benzedrin, dexedrin, dan methedrin. Yang ketiga itu ada halusinogen. Nah, halusinogen ini berpengaruh terhadap persepsi bagi penggunanya. Nah, orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan menjadi orang yang sering berhalusinasi. Misalnya, mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang ternyata itu tidak ada. Pengaruh halusinogen ini sangat bervariasi sehingga sulit untuk diramalkan bagaimana atau kapan mereka mulai berhalusinasi. Halusinogen alami itu antara lain ganja, kecubung, meskalin, dan banyak lagi. Nah, adapun dampak penggunaan dari zat adiktif ini bagi kesehatan, yang pertama itu penggunaan narkotika itu dapat dalam jangka pendek itu dapat menghilangkan nyeri, mengurangi ketegangan, menimbulkan rasa nyaman, dan perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Dampak panjang itu dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Untuk penggunaan psikotropika itu dalam jangka pendek itu menyebabkan tidak tidur atau insomnia, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Sedangkan untuk penggunaan jangka panjang itu menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, stroke, gagal jantung, dan kematian. Sedangkan untuk penggunaan zat adiktif yang lainnya itu dapat menyebabkan kematian mendadak, halusinasi, berjalan sempoyongan, dan kanker paru-paru. Nah, sekian penjelasan zat adiktif dan zat aditif bagi tubuh serta dampak yang akan ditimbulkan ketika setelah mengkonsumsi zat tersebut. Nah, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.